seluruh dan selamat malam untuk seluruh Bapak Ibu yang telah bergabung pada webinar kita malam ini. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu yang terhormat Bapak Nur Aliuddin, selaku Advisor LKPP RI. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Pak. Jadi pada malam ini kita kembali melaksanakan webinar seperti dengan malam-malam sebelumnya, di mana pada tema pada malam ini yaitu simulasi kertas kerja pemutusan kontrak pekerjaan konstruksi yang akan dibawakan oleh Bapak Nur Aliuddin. Ya, baik Pak, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Nur Aliuddin selaku narasumber kita pada malam ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ya moderator pada malam hari ini Ibu Nur Azizah ya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta webinar kita pada malam hari ini ya. Mungkin lebih tepat pada hari ini ya kita sharing knowledge ya. Karena memang di dalam grup webinar kita pada malam hari ini juga banyak ya praktisi pengadaan, banyak ahli-ahli pengadaan, mungkin apa yang telah nanti saya sampaikan mungkin menjadi salah satu pembahasan dalam tanya jawab kita pada malam hari ini. Sebelum lanjut saya izin share screen dulu Bu Nur Azizah. Saya sudah jadikan co-host ya. Iya Pak, sudah Pak. Sudah kelihatan ya Ibu? Belum ya? Sudah muncul belum ya slide saya? Sudah Pak, sudah Pak. Baik. Mungkin saya langsung saja ya Bu Nur Azizah untuk mempersingkat waktu karena memang perbedaan waktu kita cukup jauh juga ya antara barat dan timur. Jadi saya mohon maaf juga tadi terlambat karena memang jam mulainya itu bertepatan dengan sholat Isya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Pada malam ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan atau sharing lah terkait dengan pemutusan kontrak pekerjaan konstruksi, yang mana di situ lebih terspesifikasi lagi terkait dengan simulasi kertas kerja begitu ya. Nanti terkait dengan simulasi kertas kerja mungkin saya bisa menyampaikan format aja ya, nanti bisa dikirim ke grup aja. Saya lebih menekankan bagaimana proses-proses pemutusan kontrak itu bisa terjadi begitu ya. Terus apa sih yang menjadi landasan atau dasar ketika putus kontrak tersebut gitu, apa sih risiko terkait putus kontrak dan lain sebagainya. Mungkin untuk simulasi kertas kerja formatnya sudah saya siapkan, tinggal dikirim aja nanti di dalam grup. Mungkin tidak masuk dalam pembahasan kita pada malam hari ini karena begitu banyak kalau dibahas satu persatu. Terima kasih. Terkait dengan materi malam hari ini sudah saya sampaikan tadi, mungkin saya masuk langsung. Mungkin kalau pengenalan kita sudah saling kenal ya, mungkin sudah pada kenal juga. Kebetulan saya advisor LKPP dan juga ini sudah tahun ketiga ya bergabung di di grupnya Pak Ilyas ya, terkait dengan webinar kita pada malam hari ini. Mungkin kita sudah setahun tidak ketemu ini. Izinkan saya langsung aja, tidak perlu memperkenalkan diri, mungkin rekan-rekan sudah kenal sama advisor, sama praktisi pengadaan. Nah, di sini saya coba sedikit men-share kepada Bapak Ibu sekalian ya, apa itu pemutusan kontrak ya. Jadi pemutusan kontrak ya adalah tindakan yang dilakukan oleh
PPK ya, atau pejabat penandatangan kontrak ataupun penyedia untuk mengakhiri berlakunya kontrak karena alasan tertentu. Nah, di sini kadangkala PPK saya berikan logo seperti ini, kadang pusing ya, kadang bingung ya, kadang takut begitu. Karena ketika kontrak putus maka akan ada risiko di belakangnya begitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya sedikit sharing lah kepada Bapak Ibu bahwa halnya pemutusan kontrak ini kadang sering terjadi di seputaran kita itu ketika proses pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan sudah hampir habis begitu ya. Jarang sekali kita melihat pemutusan kontrak itu di awal berkontrak. Pasti di ujung-ujung akhir masa pelaksanaan kontrak itu yang akan menyebabkan PPK ataupun penyedia pusing, bingung, dan merasa takut. Karena endingnya sangat beresiko, Bapak Ibu sekalian, karena putus kontrak ini tidak hanya sebatas selesai sudah pekerjaan, selesai sudah perikatan, tetapi ada hal yang harus dipertanggungjawabkan setelah proses pemutusan kontrak itu terjadi. Semisal ada bangunan yang tidak selesai dilaksanakan dan itu akan menjadi gagal bangunan. Semisal ada pembayaran yang memang dibayarkan sesuai dengan progres, begitu ya. Dan bagaimana mengantisipasi sisa pekerjaan tersebut, menggunakan anggaran apa, begitu ya. Dan bagaimana cara kita menangani proses-proses administrasi ketika pemutusan kontrak. Nah, itu sangat panjang sekali dan rumit sekali Bapak Ibu sekalian, karena endingnya juga penyedia akan di blacklist apabila pemutusan kontrak tersebut karena salah penyedia, begitu Bapak Ibu sekalian. Di sini ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kontrak itu terputus. Mungkin saya coba masuk ke proses pemutusan kontrak oleh PPK ya. Di sini ada beberapa beberapa rangkaian, beberapa uraian yang saya sampaikan ya terkait dengan ketika PPK melakukan pemutusan kontrak kepada penyedia. Salah satunya seperti ya, penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme, kecurangan, ya, pemalsuan, proses pengadaan yang diputus oleh instansi yang berwenang. Jadi memang pada hakikatnya ketika proses tersebut telah diketahui oleh PPK, adanya kecurangan, adanya kolusi, adanya korupsi yang diputuskan oleh instansi yang berwenang ya. Jadi bukan hanya praduga tapi diputuskan oleh instansi yang berwenang. Yang berwenang itu siapa? Tentulah instansi yang terkait dengan proses-proses hukum seperti kepolisian, ya, kejaksaan, ataupun yang dapat memproses suatu proses-proses terkait dengan korupsi, kolusi, dan lain sebagainya, seperti KPK juga, begitu ya Pak Ibu sekalian. Di poin B juga, PPK dapat melakukan pemutusan kontrak apabila ya penyedia itu melakukan ya penyimpangan prosedur, ya, dugaan korupsi, kolusi, sama seperti tadi ya, nepotisme, pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa dinyatakan oleh instansi yang berwenang. Sekali lagi ini instansi yang berwenang ya, jadi bukan praduga-praduga yang dapat menyebabkan hal itu bias dan memang belum dipastikan kebenaran. Jadi belum dipastikan kebenarannya ya Bapak Ibu. Terus di huruf C-nya juga PPK dapat memutuskan apabila penyedia berada dalam keadaan pilot. Nah, di mana di sini seringkali terjadi dalam proses-proses pengadaan kita pada umumnya ya. Jadi penyedia kekurangan dana ataupun ketika keuangannya belum sehat begitu ya, atau tidak sehat. Dalam artian mungkin dalam 1 tahun berjalan itu banyak sekali paket-paket yang ditangani oleh penyedia tersebut sehingga keuangannya tidak sehat dan pendanaannya ketika mendapatkan proyek-proyek tersebut terkuras oleh proyek-proyek mereka yang lainnya. Jadi juga harus secara detail ya, secara justifikasi, tidak asal melihat bahwa ketika penyedia tidak mulai
saat SPMK tidak mulai bekerja tiba-tiba dinyatakan pilot begitu ya, tidak seperti itu, tapi perlu dengan analisa, perlu dengan proses-proses yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya di poin D juga di sini PPK dapat memutuskan kontrak ya apabila penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam saat atau sebelum penandatangan kontrak pada proses pekerjaan yang akan dilaksanakannya. Jadi ketika penandatangan kontrak tersebut belum dilakukan ya, jadi penyedia tersebut sudah diberikan sanksi daftar hitam oleh SKPD atau OPD yang lain begitu, maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak. Selanjutnya di poin E ya, atau di huruf E ya, penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali. Dan ini sering terjadi pada proses-proses pengadaan kita juga pada umumnya, yang sering kita dengar SCM1, SCM2, SCM3 dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini seringkali terjadi apabila proses SP itu telah dibuat, maka kontrak kritis biasanya telah muncul begitu ya, SM1, SM2, SM3. Tentunya hal-hal tersebut diperlukan dengan analisa yang mendalam ya, justifikasi yang tepat ketika melakukan tindakan kontrak kritis begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya mengeluarkan SP tapi tidak ada alur kritisnya seperti itu. Ini seringkali terjadi, kadang SCM-nya terlambat begitu ya, proses administrasinya lemah, tiba-tiba diputus kontraknya. Itu akan berbahaya juga ketika proses tersebut naik ke ketika penyedia somasi dan sebagainya ya. Itu akan berdampak pada kelemahan-kelemahan administrasi yang dilakukan oleh pejabat komitmen ataupun pejabat penandatangan kontrak. Selanjutnya juga di poin F ya, penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan. Nah, di sini juga ya Bapak Ibu sekalian dapat diputuskan sepihak oleh PPK ya, ketika hal tersebut memang dilakukan atau diyakini bahwa memang jaminan pelaksanaan tersebut tidak mempertahankan ya, jadi tidak dapat dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya. Di sini nanti kita bisa diskusi terkait materi-materi yang saya sampaikan. Pada bahwa halnya di sini saya coba ingin membuka pikiran kita bersama ya, karena memang pada berita-berita terkini banyak sekali denda keterlambatan yang begitu besar, pemutusan kontrak yang berdampak pada proses hukum, sehingga pada PPK-nya merasa bahwa itu sudah benar melakukan tindakan seperti itu, tapi ketika prosesnya diuji, maka ada peluang, ada kelemahan-kelemahan yang memang tidak atau tanpa disadari oleh PPK-nya bahwa dokumennya lemah dalam proses pemutusan kontrak seperti itu. Jadi tidak mutu administrasinya lemah sekali ya. Ini juga saya sering dampingi PPK di situ ketika ada pemutusan kontrak baru melibatkan ahli-ahli ya, seperti advisor, seperti rekan-rekan hukum begitu ya. Ketika sudah ada case baru didampingi. Jadi sehingga proses awal itu tidak pernah kita ketahui. Tiba-tiba ada pemutusan kontrak, ada case di situ, ada somasi, ada petun dan lain sebagainya sampai proses-proses ke pidana. Kadangkala hal itu akan diuji. Terus selanjutnya di poin G ya, penyedia lalai, cedera janji dalam melaksanakan kewajiban yang tidak memperbaiki kelalaian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadi di dalam kontrak tersebut sebenarnya kita sudah memperikat diri, sudah berjanji antara PPK dan penyedia. Kadangkala ya kita lemah dalam proses pengendalian kontrak sehingga muncul permasalahan-permasalahan yang telat atau terlambat di mitigasi, sehingga seringkali hal tersebut mau diberlakukan mundur akan susah sekali
dikendalikan, karena memang pada awal kita sudah lalai, kita sudah tidak sepakat atau tidak sepakat dengan isi kontrak, tidak mematuhi kontrak, seringkali begitu. Kadang-kala kita hanya bertanda tangan, lupa bahwa kita sudah berikat diri dan apa yang tertuang di dalam kontrak itu adalah hal yang harus disikapi, hal yang harus dipertanggungjawabkan bersama. Maka ketika proses tersebut sampai waktu putus kontrak di ujung waktu pelaksanaan, pekerjaan tersebut mau dilaksanakan oleh pemenang cadangan selanjutnya itu tidak bisa dilaksanakan karena waktunya sudah mepet, begitu ya, sudah tahun berakhir, begitu ya, dan juga akan menimbulkan proses-proses yang sangat membuat PPK itu bingung, pusing, dan takut ketika mengambil keputusan yang dapat menyebabkan kesalahan administrasi, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya di poin H ya, berdasarkan penelitian penjaringan PPK ya, berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan. Ini sesuai, ini ada justifikasi dan ada analisa ya, tidak hanya asumsi, tidak hanya praduga begitu ya, tapi memang dihitung secara cermat, mampu tidak penyedia melakukan pekerjaan ketika waktu pelaksanaan pemberian kesempatan begitu. Ini ketika kontrak telah habis tapi pekerjaan terlambat begitu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di poin I juga di sini PPK dapat memutuskan kontrak ya apabila penyedia ya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan. Jadi apabila telah diberikan kesempatan, penyedia juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, maka berlakulah pemutusan kontrak juga oleh PPK selama memang proses administrasi tadi telah dilalui ya, telah dibuat begitu ya. Jangan ketika rapat pemutusan kontrak maka dokumen-dokumen tersebut baru dibuat pada satu hari yang sama begitu ya. Ini yang sering terjadi ketika hal-hal tersebut seolah-olah merasa hal yang telah diputuskan pada saat itu telah benar, padahal dokumen-dokumen sebelumnya tidak dibuat begitu, yang akan menjadi kelalaian dan cacat administrasi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di poin J ya, itu juga PPK dapat memutuskan kontrak ya setelah diberikan kesempatan ya. Kesempatan kedua, malahan sekarang sudah ada peluang memberikan kesempatan kedua kepada penyedia ya, sebagaimana dimaksud pada huruf I ya. Jadi penyedia itu diberikan kesempatan kedua tetapi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ya. Itu juga PPK dapat mengambil keputusan untuk memutuskan kontrak atau penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Penghentian ini tidak ditentukan dalam program mutu atau persetujuan pengawas pekerjaan. Jadi menghilang. Ini sering terjadi juga di poin K ini. Penyedia itu ketika telah SPMK biasanya molor 1 minggu, molor 2 minggu, molor 1 bulan, kadang-kadang molor 2 bulan begitu tanpa kabar, tanpa sebab ya. Beberapa tempat yang saya dampingi seperti itu ya, tidak ada pengendalian, time schedule-nya lemah gitu ya, dan memang di sini perlu kesepakatan, perlu kerjasama dengan baik ya antara pengawas dan juga PPK-nya begitu. Ketika penyedia didapatkan seperti itu, maka pengawas cepat mengambil tindakan, cepat menginformasikan bahwa memang sebenarnya si penyedia tersebut belum mulai dalam proses pekerjaan begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang jangan dibiarkan, ini sering terjadi ketika telah lewat terlalu jauh dalam pelaksanaan pekerjaan, dibiarkan saja tiba-tiba pada saat akhir kontraknya
tanggalnya sudah selesai, tanggal kontraknya, pekerjaannya baru sekitar 50-60% progresnya. Nah, ini akan menyebabkan kelalaian dalam mitigasi atau pengendalian kontrak oleh PPK-nya. Selanjutnya, di sini juga saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu ya, dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia ya. Jadi di sini ketika telah putus kontrak, maka yang harus dilakukan PPK adalah jaminan pelaksanaan dicairkan ya. Jadi jaminan pelaksanaan penyedianya dicairkan ya. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau jaminan uang muka dicairkan apabila diberikan. Dan penyedia dikenakan sanksi daftar hitam oleh PA ataupun apabila di KPA-kan di APBD, maka sanksi daftar hitam dilakukan oleh KPA. Jadi ketika telah dilakukan pemutusan kontrak atas kesalahan penyedia, maka hal ini harus dilaksanakan. Jadi jangan melakukan rangkaian itu setengah-setengah gitu ya. Ketika sudah SCM 2 tanpa ada informasi yang jelas, SCM 3-nya nggak muncul, gitu ya, selama progres deviasinya masih tinggi, begitu. Kadang-kala sudah SCM 3, pemutusan kontraknya juga nggak muncul, padahal pekerjaannya tidak selesai, gitu ya. Jadi jangan digantung-gantung, selesaikan dengan baik dan mitigasi dari awal proses pekerjaan tersebut. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu ya, dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat oleh PPK ya, karena kesalahan penyedia, maka Pokja pemilihan ya dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama ya, atau penyedia yang mampu dan memenuhi syarat apabila terjadi pemutusan kontrak secara sepihak. Ini apabila pemutusan kontraknya bukan di ujung-ujung tanggal gitu ya Bapak Ibu ya, di ujung-ujung tanggal penyelesaian pekerjaan atau di ujung tahun begitu ya, tapi memang di awal-awal sudah dimitigasi dengan baik oleh PPK bahwa memang penyedianya tidak dapat melaksanakan pekerjaan itu dengan baik, maka dimitigasi dari awal sehingga Pokja dapat menunjuk pemenang cadangan kedua untuk melanjutkan atau melaksanakan pekerjaan tersebut. Begitu Bapak Ibu. Jadi di sini di huruf A, PPK melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan ya. Di huruf B, PPK membayar pekerjaan yang telah dikerjakan penyedia dan dapat dimanfaatkan oleh PPK dengan memperhitungkan ketentuan mengenai sanksi denda sesuai dengan peraturan LKPP tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang jasa ya. Di huruf C-nya juga PPK meminta Pokja pemilihan untuk melakukan penunjukan langsung terhadap pemenang cadangan apabila ada atau pelaku usaha yang mampu. Di poin D juga proses selanjutnya mengikuti mekanisme penunjukan langsung. Jadi memang untuk proses-proses bahasanya itu seperti apa ya, peran pengganti ya, ataupun melanjutkan pekerjaan yang memang pemenang pertama tadi atau penyedia yang melakukan pelaksanaan pekerjaan tadi dianggap tidak atau dianggap melanggar kesepakatan dalam kontrak atau perikatan dalam kontrak yang tertuang di dalam kontrak yang telah disepakati bersama begitu ya. Ini saya kutip ini di Perlem ya, Perlem 12 2021, dan di dalam kontrak juga tertuang di dalam SSUK maupun di dalam SSKK apabila di dalam SSKK tersebut ditambahkan oleh PPK ataupun penyedia terkait dengan rancangan kontrak sebelum proses tanda tangan kontrak. Selanjutnya pemutusan kontrak oleh penyedia apabila. Jadi penyedia juga dapat melakukan pemutusan kontrak apabila ya di huruf A setelah mendapatkan persetujuan pejabat penanggulangan kontrak, pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam kontrak. Jadi memang penyedia juga dapat melakukan pemutusan kontrak ya apabila seperti yang saya sampaikan di huruf A tadi dan juga huruf B, PPK tidak menerbitkan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagai tercantum dalam syarat-syarat kontrak. Itu juga penyedia dapat memutuskan kontrak tersebut ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang pada dasarnya apapun bentuknya pemutusan kontrak itu,
kalau bisa dihindari ya, kalau bisa dimitigasi dari awal, jangan sampai kontrak terputus, jangan sampai pekerjaan gagal, jangan sampai output yang diinginkan atau dibutuhkan ataupun telah disusun dengan baik masyarakat terdampak begitu ya. Outputnya itu bahwa masyarakat tidak dapat merasakan yang memang telah sebenarnya tunggu-tunggu oleh masyarakat, seperti proyek-proyek strategis begitu ya, seperti rumah sakit, puskesmas ya, jembatan, jalan dan lain sebagainya, yang memang penggunanya nanti itu masyarakat. Memang dari awal sebelum melakukan proses rancangan kontrak seharusnya memang sudah diantisipasi ya, diantisipasi, dimitigasi dari awal, harus dilakukan peringatan-peringatan dini apabila deviasinya masih rendah begitu ya. Jangan dibiarkan, jangan didiamkan atau kita lalai dalam proses pengendalian tersebut, karena sepenuhnya apabila kontrak tersebut putus, maka risiko-risiko yang akan terjadi tidak hanya sebatas soal administrasi Bapak Ibu sekalian, tapi akan panjang sekali. Ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan. Nanti format-format terkait pemutusan kontrak ataupun buku kerja, kertas kerja terkait pemutusan kontrak, Bapak Ibu bisa lihat di SOP ya, USOP Bina Marga ya. Jadi di sini nanti saya kirimkan, ini sangat banyak sekali formatnya. Silahkan nanti diambil ya, nanti saya kirimkan. Silahkan dipakai, bagaimana cara memutuskan kontrak, format BA-nya seperti apa gitu ya, surat peringatan dan sebagainya seperti apa, itu ada, bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan gambaran ya buat Bapak Ibu sekalian apabila ada rekan-rekan di daerahnya memerlukan dokumen tersebut. Ini sebagai sebagai ini aja. Jadi bukan hal yang perlu dokumen ini sebenarnya dikeluarkan pada tahun 2017 kalau nggak salah saya, 2017 atau 18 lah kalau nggak salah saya, dan ini sangat sangat baik sekali ya, saya gunakan ini juga sudah lama sekali, dan ini juga saya rasa dapat digunakan pada saat-saat kontrak kita menggunakan aturan-aturan yang baru sekarang ini, karena kalau kita melihat di Perlem atau Perpres juga tidak ada format yang bisa dijadikan pegangan ya atau sandaran, tapi ini sangat baik sekali karena bahasa-bahasanya juga sangat dapat kita gambarkan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya juga sedikit sampaikan kepada Bapak Ibu, inilah model time schedule ya. Jadi time schedule menggunakan Kurva S ya di sini. Ketika ada yang biru ini adalah rencana kerja kita ya, tiba-tiba ada yang merah ini deviasinya. Nah, jangan kadangkala kita ketika proses 0 sampai 70 grafisnya itu kita menunggu titik 10 baru melakukan, ketika deviasinya 10% baru melakukan rapat-rapat awal gitu. Itu jangan sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika deviasinya sudah mulai kendor, sudah mulai turun di sini, cepat lakukan peringatan dini atau tindakan dini, mitigasi dari awal sehingga proses deviasinya tidak makin bertambah begitu. Itu akan menyebabkan proses-proses akan berlanjut sehingga menjadi SCM1, SCM2, SCM3 dan sampai pemutusan kontrak. Itu juga beresiko. Ini seringkali yang kita lihat ya, ketika deviasinya turun ke 2%, begitu ya, ada kekurangan bobot di situ 2%, itu ditunggu saja biar sampai 10 baru dilakukan rapat. Dan seringkali juga lewat dari 10 baru ketahuan ada deviasinya. Ini sangat fatal sekali, sangat bahaya sekali. Karena ketika proses pemutusan kontrak dari awal administrasi kita akan dikejar, Bapak Ibu sekalian. Dari proses munculnya deviasi, proses munculnya rekan-rekan penyedia melaksanakan pekerjaan ya, proses rapat persiapan tanda tangan kontrak apakah dilakukan,
proses serah terima alat personil apakah dilakukan begitu ya. Jadi ngelebar kemana-mana nantinya apabila memang endingnya putus kontrak yang telah kita sampaikan tadi ya. Nah, hal itu tidak akan terjadi apabila ya Bapak Ibu sekalian rapat mingguan dilakukan ya, rapat bulanan dilakukan begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ini hanya sebatas apa ya, sebatas wacana ya, sebatas apa ya, hal yang formal saja begitu ya, tidak dilakukan, tapi secara teori is okay, gitu. Secara teori wah kita lakukan Pak ini tiap minggu, tapi nyatanya dalam praktek tidak dilakukan begitu ya. Jadi apapun proses pekerjaan ya, mau kecil mau besar, biasakan menggunakan proses-proses yang tepat seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, seperti rapat mingguan, rapat bulan itu harus dilakukan. Jangan sampai kita tidak tahu sampai di mana pekerjaan kita. Kita tidak tahu sampai di mana penyedia kita melaksanakan pekerjaan. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kendalikan kontrak dengan baik, awasi pekerjaan sama-sama, jangan sampai ada proses-proses pemutusan kontrak yang memang dampaknya ngeri sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa saya sampaikan seperti ini, karena ending pemutusan kontrak itu bukan hanya sebatas pemutusan kontrak, tapi panjang sekali prosesnya. Panjang sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini juga ini saya sampaikan hal yang memang sering tanpa kita sadari, tanpa kita sadari ya tadi ya, kita lakukan proses seperti yang di awal tadi, kita buat teorinya seperti ini tapi tidak kita lakukan. Jadi ada beberapa yang saya coba buat gambaran di sini ya, yang saya dampingi, bahwa kegagalan tersebut sering terjadi karena tidak dilakukan rapat mingguan, bulanan maupun tribulan ya. Pelaksanaan rapat mingguan sekedar basa-basi begitu, hanya sekedar memenuhi ketentuan kontrak. Tidak dibahas penyelesaian masalah pelaksanaan keterlambatan, hambatan, usulan kontraktor dan lain sebagainya. Kadangkala request juga tidak diindahi gitu ya. Ada request dari kontraktor, ada request dari penyedia, ada request dari PPK tidak diindahkan, gitu ya. SCM-nya terlambat dilaksanakan. Ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan uji coba diberikan hanya sekadar basa-basi, bukan untuk menunjukkan peningkatan kemampuan kontraktor, untuk mengejar keterlambatan pelaksanaan. Jadi memang ketika SCM diberikan uji coba, tapi tidak dikawal, tidak dipantau sejauh mana uji coba itu berhasil, begitu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya memberikan waktu, tapi memang dikawal dengan baik. Sejauh mana waktu yang kita berikan, uji coba yang diberikan, lintasan kritis yang kita coba percepat itu dikendalikan dengan baik, sehingga deviasinya semakin turun, begitu Bapak Ibu. Ada juga hasil pelaksanaan uji coba tidak dievaluasi secara benar, secara berkeahlian. Contohnya menggunakan mekanisme kira-kira, begitu ya. Padahal harus menggunakan secara teknis atau meminta pendampingan ahli-ahli teknik begitu ya, ataupun kegagalan pelaksanaan uji coba SCM tahap 3 tidak dilanjutkan dengan penyelesaian kontrak yang seharusnya dilakukan. Ini sering terjadi Bapak Ibu sekalian, yang memang yang saya rangkum proses-proses gagalnya kontrak, putusnya kontrak, hampir semua ini sering menjadi salah satu faktor kegagalan kontrak tersebut. Di sini Bapak Ibu sekalian, saya juga mengajak bahwa kita di sini saya buatkan critical point ya dari catatan saya di atas. Critical point-nya adalah begini ya, konsistensi dalam berkontrak. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan perikatan kontrak, kita konsisten dengan kontrak kita. Pastikan setiap proses mengacu kepada ketentuan dan kontrak. Jadi jangan ada keputusan yang memang tidak ada diatur di dalam kontrak kita terhadap hal-hal yang belum diatur di kontrak, maka dapat disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tindak pidana negara. Jadi apabila hal yang ingin diputuskan atau
dimunculkan tapi tidak ada dalam kontrak, usahakan dirubah atau melakukan adendum begitu ya, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ya, ini juga critical point dalam rangka pengendalian kontrak sebelum kontrak tersebut mengalami kritis ataupun pemutusan kontrak, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga critical point yang saya sampaikan ada penguatan teknis ya Bapak Ibu sekalian, selalu perkuat justifikasi, aturan, dan pertimbangan teknis setiap keputusan dalam melakukan tindakan termasuk jika perlu dilakukan adendum ya ataupun perubahan kontrak. Ini juga jangan asal kita adendum, jangan asal kita berubah kontraknya, tapi perlu justifikasi secara aturan, pertimbangan teknis yang matang begitu ya. Jangan memang kita memberikan perubahan atau menyetujui perubahan atau menyetujui adendum dalam rangka untuk kepentingan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak di luar dari ketentuan aturan perundang-undangan gitu Bapak Ibu sekalian. Terus terkait dengan penguatan teknis juga tidak melakukan perubahan jika bersifat menutupi kelalaian penyedia. Jika akan dilakukan perubahan, pastikan disertai kompensasi atau pemberian kesempatan tersebut. Jadi jangan sampai ada perubahan dalam rangka menutupi kelalaian ya. Itu sangat berisiko sekali karena dampaknya begini, dampaknya ketika proses kontrak tersebut akan mengalami pemutusan kontrak, maka hal ini akan muncul semua di permukaan. Begitu Bapak Ibu sekalian, hal ini akan diuji semua. Jangan sampai semua akan akan dipertanyakan begitu ya. Jadi pemutusan kontrak itu bukan hanya PPK sama penyedia saja yang akan ditanyakan, tapi proses dari hulunya akan ditanyakan. Dari proses perencanaannya akan ditanyakan, dari proses petendernya juga akan ditanyakan. Jadi tidak hanya sebatas yang berikat kontrak gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang harus dimitigasi dari dini, jangan sampai hal-hal itu terjadi. Critical point yang ketiga adalah proses. Jadi tertib administrasi atas setiap proses kerja yang dilakukan. Seperti pada pekerjaan konstruksi bagi PPK, walaupun sudah memberdayakan konsultan pengawas ya, tim teknis, pendamping lainnya ya, mungkin tenaga ahli ataupun advisor begitu ya. Pastikan alat bukti pengendalian kontrak tetap tersedia rapi, seperti dengan dokumentasi rapat, peninjauan lapangan berkala, pengambilan sampling hasil pekerjaan, penerbitan teguran peringatan juga terdokumentasi dengan baik. Jangan sampai hal-hal tersebut baru dikerjakan atau baru dibuat di ujung tahun ataupun di proses setelah kontrak itu dibayarkan. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini sering kita dapati bahwa dokumen-dokumen tersebut kadangkala dibuat 1 hari untuk memitigasi pekerjaan yang rumit begitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus konsisten, kita harus tertib administrasi. Terus yang ketiga, pastikan sinkronisasi dan ketersediaan laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat oleh pelaksana konstruksi dan sudah diperiksa oleh konsultan pengawas. Jadi memang harus ada time schedule, harus ada laporan harian, mingguan, bulanan yang memang harus kita kontrol Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai juga ketika telah dilakukan pemutusan kontrak, kita baru menganalisa hal-hal ini begitu ya. Jangan sampai seperti itu. Padahal apabila kita lakukan kontrol dini, kontrol dari awal, maka ini akan kita dapat pastikan bahwa kontrak ini tidak akan terputus apabila laporan harian kita pegang setiap laporan harian setiap harinya update, mingguan juga update, bulanan juga update, maka dampak-dampak yang terjadi pada pemutusan kontrak itu akan tidak terlalu berdampak risiko yang berat pada diri kita. Selanjutnya juga critical point yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah selalu kontrol hal-hal yang sudah diamanatkan dalam kontrak sebelum terlaksana, seperti penerapan K3 ya, sertifikasi operator dan teknisi ya, itu juga menjadi salah satu poin penting Bapak Ibu sekalian. Telah disyaratkan K3 tapi K3-nya biasa-biasa saja di lapangan, tidak menggunakan prosedur keselamatan kerja dan sebagainya. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi di sini juga menjadi risiko yang sangat fatal apabila dokumen-dokumen tersebut menjadi bumerang, menjadi
hal yang dapat menyebabkan kelalaian kita pada proses pelaksanaan kontrak sebelum pemutusan kontrak. Begitu juga selanjutnya keputusan untuk menerima hasil pekerjaan dasari keyakinan dan bukti yang memadai, hasil pekerjaan dapat diterima, ya PPK dapat mengoptimalkan peran konsultan pengawas, ya, dan melibatkan tim teknis untuk melakukan pemeriksaan dokumentasi, pemantauan lapangan dan sampling hasil pekerjaan. Jadi memang gunakan ekosistem pengadaannya, berdayakan konsultan pengawas dalam proses pengawasan, proses-proses dalam laporan-laporan harian, mingguan, bulanan, dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika telah dilakukan perikatan, telah dilakukan proses pekerjaan, hal itu dilalaikan atau diabaikan. Selanjutnya juga berlakukan peringatan ini setiap potensi masalah. Jadi jangan ketika masalah itu besar baru ada peringatan, tapi ketika baru muncul ada potensi masalah, cepat lakukan peringatan ini. Kelola kontrak kritis dengan baik. Itu juga menjadi salah satu poin penting dalam mengendalikan kontrak sebelum proses pemutusan kontrak. Jadi jangan sampai kontraknya sudah diputus, ini baru dibuat semuanya. Itu salah sekali, Bapak Ibu sekalian, berisiko sekali. Dan juga dampaknya luar biasa, karena yang berikat kontrak juga akan terperiksa, yang melakukan proses tender juga akan terperiksa, yang melakukan perencanaan juga akan terperiksa terkait dengan endingnya yang tidak baik seperti ini. Ini juga saya sampaikan beberapa slide terkait penanganan kontrak kritis Bapak Ibu sekalian, ya. Di sini saya coba sampaikan siklus penanganan kontrak kritis, ya. Sebenarnya ini tidak terlalu sinkron dengan materi kita, tapi ini adalah salah satu proses sebelum kontrak diputus, begitu ya. Jadi jangan sampai hal ini juga tidak dilakukan, begitu, tiba-tiba kontrak diputus, begitu ya. Jadi apabila mengalami kontrak kritis, maka apa yang harus kita lakukan? Maka lakukan tahapan-tahapan ini, Bapak Ibu sekalian. Maka ketika kita melakukan tahapan ini dengan benar, tidak ada somasi dari penyedia, dan proses-proses hukum di kemudian hari juga akan dapat dikendalikan dengan baik. Di sini juga terkait dengan kontrak kritis tersebut, ya, Bapak Ibu bisa melihat bukti kerja apa yang harus kita siapkan, lampiran apa yang harus kita siapkan. Karena ketika endingnya pemutusan kontrak, maka ini semua akan dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga sama seperti yang di atas. Mungkin sekian dari saya, moderator. Mungkin kita coba diskusi lebih lanjut, kita coba gali lebih dalam seperti apa case-case terkini yang terjadi, ya, sehingga kita bisa mendapatkan suatu formula atau mendapatkan suatu jawaban yang baik pada malam hari ini ketika kita dihadapkan oleh case-case pemutusan kontrak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya mengenai dengan simulasi kertas kerja pemutusan kontrak pekerjaan konstruksi. Ya, jadi baik Pak. Ya, baik Pak. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Di sini sudah ada Pak Tony. Silakan Pak Tony. Selamat malam, Pak Nur. Ya, malam. Silakan Pak. Selamat malam, Pak Aliudin. Pak Nur aja, Pak Tony. Oh, Pak Nur. Salah. Iya, Ya, siap. Iya. Izin Pak, mau bertanya terkait proses pemutusan kontrak ini, Pak. Iya. Saya sepakat dengan Bapak bahwa memang proses pemutusan kontrak ini salah satu yang cukup dalam tanda kutip ditakuti oleh PPK. Namun kalau ini tidak dilakukan juga dalam perjalanan kontrak, ini tentu akan menyusahkan PPK-nya sendiri. Bila memang tadi seperti Bapak bilang didapat sinyal bahwa si kontraktor ini pekerjaannya tidak memenuhi ekspektasi. Hanya ada pertanyaan saya satu gini Pak. Tadi Bapak bilang memang ada posisi yang bisa kita lakukan pemutusan kontrak pada saat-saat awal, ada juga pada saat-saat akhir.
Yang menarik saya ingin sampaikan terkait untuk pemutusan kontrak di saat akhir, Pak. Katakan kontrak berakhir di bulan Desember tanggal 15 biasanya tuh. Namun pada saat tanggal awal Desember sampai tanggal 10 ternyata pekerjaan yang harusnya bisa 100% saat itu masih posisi di 85 katakan, atau 80 lah gitu. Nah, ini memang menjadi dilema kalau kita kasih perpanjangan yang tadi Bapak bilang sampai 2 kali, ada kata-kata memang kalau PPK yakin, nah bisa dikasih kan gitu ya. Nah, kalau misalnya sampai perpanjangan 2 kali gitu Pak, ternyata tidak berhasil, apa dampaknya untuk si PPK sendiri gitu Pak. Kemudian untuk menyelesaikan sisa pekerjaan itu, kalau sudah lewat tahun anggaran seperti apa nantinya Pak, proses pekerjaan kelanjutan pekerjaan ini. Lalu Pak, pertanyaan terakhir, kalau terjadi pemutusan kontrak ini Pak, baik yang di awal maupun di akhir, izin bertanya, kalau ingin melanjutkan pekerjaan ini yang tadi Bapak bilang kita serahkan lagi ke Pokja untuk memilih cadangan, kalau ada cadangan gitu ya, atau penyedia yang mampu, apakah perlu ada audit dulu Pak dari auditor APIP sebelum itu dilanjutkan? Terima kasih Pak. Ya, baik Pak Tony. Pak Tony ya? Saya Tony Pak dari Jakarta Pak. Pak Tony. Pak Tony PPK? Kebetulan PPTK Pak, belum PPK. Iya, Tapi iya. sering membantu Baik PPK. Pak Tony. Jadi memang luar biasa pertanyaannya terkait dengan dampak apabila PPK melakukan pemutusan kontrak yang telah diberikan kesempatan banyak 2 kali begitu ya. Di sini begini Pak Tony ya. Jadi memang pada dasarnya ya setiap tindakan yang dilakukan pasti ada resiko begitu ya. Ini juga yang saya tanyakan pada webinar tadi pagi ya. Tadi pagi kita webinar dengan Wakajati Bali, mantan penyidik KPK begitu ya. Ini juga kita tanyakan terkait dengan case-case pidana, case-case terjadi proses tipikor pada pengadaan barang jasa, dan terkait dengan hal-hal yang pemutusan kontrak juga sangat tinggi risikonya, Pak Tony. Jadi ini sudah kita tanyakan dengan baik oleh ahlinya ya, ahli hukumnya. Jadi mereka sudah terbiasa menghadapi proses-proses proyek gagal dan sebagainya. Jadi yang saya ingatkan sebenarnya adalah setiap proses tahapan itu dokumentasikan dengan baik. Begitu. Selama memang kita mempunyai dokumentasi dengan baik dan administrasi dengan baik, itu akan menyelamatkan kita, Pak Tony, terkait dengan apapun keputusan yang kita ambil. Walaupun memang diatur dalam aturan, begitu ya. Pemutusan kontrak ini kan diatur dalam aturan selama penyedianya lalai, cedera janji, wan prestasi dan lain sebagainya. Kita boleh melakukan pemutusan apabila memang pemutusan tersebut di awal. Begitu. Ini yang kita takutkan ini di akhir nih Pak Tony. Yang sering terjadi adalah di akhir. Di tahun ini saya mendampingi ada 3 SKPD ya, dana DAK itu putus kontrak Pak Tony. Putus kontraknya di akhir. Pekerjaannya itu baru 60% Pak Tony. Resikonya luar biasa. Yang ingin saya sampaikan adalah prosesnya itu loh yang kita harus pahami betul, begitu ya. Apakah kita sudah tepat begitu ya dalam menyusun rancangan kontraknya? Apakah kita sudah tepat melakukan proses tanggal SPMK-nya begitu ya? Ataupun serah terima alat dan personil? Apakah kita sudah lihat laporan harian bulanan dan lain sebagainya? Apakah kita sudah buat proses peringatan dini gitu? Itu akan berdampak semua Pak Tony terkait dengan dampak yang dilakukan ketika putus kontrak. Jadi kenapa yang saya sampaikan nanti, apakah PPK-nya apakah menjadi dampak buat PPK ketika putus kontrak? Pasti, sangat pasti begitu.
Dan bukan hanya PPK, Pak Tumi. Ya, bukan hanya PPK. Dia akan ngelebar sampai proses tender dan proses perencanaannya. Karena akan ditarik proses itu dari hulunya. Begitu ya. Kenapa gagal bangunannya ini, kan yang dikejar output nih Pak Tony. Misalnya konstruksi tersebut belum fungsional gitu ya. Padahal memang harus dibutuhkan karena tahun berjalan. Ketika proses tersebut telah dikontrakkan selama 1 tahun gitu, anggap kita ambil terlamanya 1 tahun, tetapi gagal bangun, maka yang merasakan outputnya masyarakat itu tidak bisa merasakan pada tahun berikutnya begitu. Itu yang akan berisiko pada proses-proses hukumnya. Makanya yang saya sampaikan tadi, ketika PPK-nya dalam melakukan proses administrasi dengan baik, dengan benar, telah tersusun rapi, dokumentasinya juga sudah benar, maka hal itulah yang akan menyelamatkan PPK-nya begitu. Hal itu juga yang akan menyelamatkan rekan-rekan yang lainnya begitu. Selama memang dibuat oleh PPK. Tapi kita lihat sendirilah, apalagi Pak Tony pasti sudah mengalami juga begitu. Kadang kita administrasi yang ini jarang kita buat begitu ya. Jadi saya juga pelaku pengadaan, saya juga praktisi pengadaan. Jadi saya juga mengalami hal-hal tersebut Pak Tony. Waktu sebelum saya memahami bahwa ini sangat tinggi risikonya, kadangkala membuat saya was-was gitu. Jadi kita punya perasaan takut, berarti kita merasa ada yang salah dalam dokumen kita. Itu mungkin jawaban saya yang pertama, Pak Tony. Terkait dengan pekerjaan lewat tahun, ini juga cara menghadapinya adalah pasti akan menjadi KDP ya, konstruksi dalam pengerjaan begitu ya. Ini sering terjadi, anggaran tersebut dibayarkan di APBDP di tahun berikutnya. Ini sering terjadi seperti itu. Tetapi apakah APBD kita mampu untuk menyelamatkan anggaran yang tidak terserap pada tahun sebelumnya? Ya, ini sering terjadi karena yang sering terlambat kadang-kadang yang dana DAK. DAK ini kan dari pusat Pak Tony. Tiba-tiba terlambat atau putus kontrak, sisa pekerjaan tersebut dibebankan pada APBDP. Itu kalau memang anggaran kita kuat gitu ya. Kalau DKI kalau apa sih mungkin kuat Pak Tony, tapi kalau di daerah ini luar biasa, apalagi di zaman COVID ini ya kita kekurangan sekali, APBD kita menurun semua, sangat berisiko sekali. Dan ketika hal itu terjadi ya memang harus dilibatkan segala lini Pak Tony. Apalagi rekan-rekan inspektorat APIP itu sangat kalau bisa dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Jangan ketika sudah bermasalah baru melibatkan mereka. Itu juga sering terjadi Pak Tony, ketika ada hal-hal yang sudah sifatnya sifatnya konflik gitu ya, sifatnya akan memerlukan mediasi yang begitu besar, maka melibatkan mereka. Itu kadang-kadang mereka yang buat mereka yang malas untuk mendampingi kita gitu. Kadang sudah ada masalah baru ke mereka, tapi ketika proses dari awal tidak pernah melibatkan mereka begitu. Itu juga menjadi salah satu catatan buat kita bersama. Terus juga terkait dengan ketika pemenang cadangan kedua itu melanjutkan pekerjaan penyedia yang pertama ketika diputuskan kontrak. Ini juga harus diantisipasi dengan baik ya Pak Tony ya. Jangan waktunya sudah mepet baru tetap dilakukan menuju pemenang cadangan kedua begitu ya. Tapi ini resiko yang awal tadi yang saya sampaikan, memang kita ketahui dari awal bahwa penyedia ini sudah tidak bisa melaksanakan pekerjaan. Kan kita sebenarnya sudah tahu tuh, sudah baca gerak-geriknya gitu ya. Dan kadangkala kan pemenang-pemenang tender ini juga kita kenal gitu ya. Familiar mukanya, familiar perusahaannya yang memang biasanya melakukan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang ada di tempat kita begitu. Nah, itu kita bisa survei, bisa lihat gerak-gerik penyedianya, sejauh mana dia mampu mempertahankan ritme pekerjaan dia begitu, sejauh mana dia mampu mempertahankan perjanjian yang telah diikatkan dalam kontrak tersebut. Ini seringkali kita lalai Pak Tui. Nah, kita endingnya aja yang kita lihat, tapi proses dari awal enggak kita lihat. Saya contohkan, kita SPMK-nya minggu ini hari Senin, tiba-tiba mereka melaksanakan pekerjaannya minggu depan. Itu seminggu itu kemana?
gitu ya. Siapa yang bisa mempertanggungjawabkannya? Ya gitu ya. Nah, kita sering biarkan itu spare waktu 7 hari tidak ada pergerakan, kita biarkan. Padahal di time schedule kita udah ada pergerakan seharusnya, tapi kita lalaikan itu. Ketika dipertanyakan salah siapa, pasti tanyakan itu, ini masalah penyedia kok. Betul penyedia salah, tapi PPK juga salah, begitu. Karena dampaknya luas. Itu yang kita takutkan apabila memang kalau udah muncul salah menyalahkan. Karena saya lagi mendampingi 2 case ya, Pak Tony ya, lagi di somasi dan juga jadi PTUN ya, jalur PTUN, proses pemutusan kontrak. Di sini memang saya lihat ada kelemahan dua-duanya, gitu ya. Kelemahan pengendalian di PPK-nya, kelemahan penyedia dalam pendanaan atau keuangan. Jadi tidak kuat di keuangan. Proses proses konstruksinya campur pengadaan gitu ya, integrasi. Jadi ada pengadaan-pengadaan yang besar di situ di dalam konstruksinya, sehingga kekuatan modal tidak mampu gitu. Jadi banyak sekali waktu-waktu yang terbuang. Nah, di situ saya melihat tidak ada pergerakan atau peringatan dini atau tindakan dini oleh PPK. Itu juga yang sangat berisiko kalau hal tersebut akan naik ya. Misalnya kan gini, ketika putus kontrak kan penyedia pasti di blacklist. Apakah penyedia di blacklist itu diterima? Kan gitu. Nggak akan menerima penyedia, apalagi penyedia yang sekaliber yang memang sudah punya pengalaman gitu, atau penyedia yang memang sudah punya rekam jejak yang baik dan sebagainya. Dia akan coba berlawan untuk melakukan somasi-somasi terkait dengan pemutusan kontraknya. Dan itu akan diuji dengan kontrak kita, Pak Tony. Lemah tidak kontrak kita? Benar tidak? Dan arahnya kemana? Persyaratan kita. Benar tidak kita memberikan syarat? Nanti ketika diuji syaratnya, benar tidak cara tendernya? Kan ngerembet ke sana gitu. Ujung-ujungnya ya proses tersebut akan banyak melibatkan orang gitu, Pak Tony. Mungkin sedikit ngelebar ya sampaian saya tadi. Tapi itulah case-case yang terjadi, Pak Tony. Jadi memang pada dasarnya selama kita melakukan proses perikatan, ya kita harus sebelum melakukan perikatan, pada proses perencanaan itu kita harus sudah baik, begitu ya. Di dalam perencanaan pengadaan itu kan ada RUP, itu sudah kita dokumentasikan dengan baik. Rancangan kontrak juga sudah kita, kalau bisa di GUBI ya, kalau bisa kita didokumentasikan dengan baik. Rapat persiapan tentang kontrak juga dilakukan, jangan hanya simbolitas. Kadang-kadang penyedianya nggak ada gitu ya, kontraknya dikirim ketemu tantangan aja, nggak dilakukan rapat persiapan tentang kontrak. Ketika nanti bersengketa tiba-tiba dibahas baru kontraknya, kan lucu juga, padahal sudah sepakat kontrak itu disepakati, tiba-tiba ketika ada sengketa naik ke proses perdata begitu ya, ada hal-hal yang didebatkan di dalam kontrak gitu. Itu yang lucu. Ini yang terjadi, Pak Tony. Ketika naik ke pengadilan gitu ya, ada perdebatan di dalam kontrak tersebut. Gitu ya. Kok terminnya gini ya? Padahal kemarin nggak gini loh. Kok penyelesaian sengketanya di sini ya? Padahal gini loh. Nampak mereka tidak pernah membahas itu. Itu kelemahannya, Pak Tony. Mungkin itu dari saya, Pak Tony. Silahkan mungkin kalau ada pengembangan, Pak Tony juga mungkin bisa memberikan tambahan ya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Satu aja, Pak. Mau tanya, kapan timing yang tepat kita mengajak atau mengundang inspektorat untuk terlibat dalam proses pelaksanaan pengendalian kontrak ini, Pak? Apakah pada saat SPBBJ atau tahap tanda tangan kontrak atau PCM atau mungkin sejak tahap persiapan? Mohon sarannya, Pak. Iya, kalau kami ya di sini sering melibatkan rekan-rekan APIP ya, inspektorat itu dalam tahapan perencanaan, tahapan tender juga kita libatkan. Karena APIP itu dalam korsubgahnya KPK, mereka dapat mereview HPS, gitu Pak Tony. Jadi libatkan mereka dalam proses-proses tersebut. Jangan sampai hal yang sudah ditetapkan dalam korsubgahnya KPK itu mereka tidak patuhi juga, begitu ya. Jadi memang ketika review HPS mereka boleh dilibatkan ya dalam proses perencanaan, boleh dilibatkan gitu ya.
ataupun dalam menyusun rancangan-rancangan kontrak boleh dilibatkan, karena mereka garda terdepan loh Pak Tony. Kawan-kawan APIP Inspektorat ini adalah garda terdepan kita begitu. Jadi jangan sampai udah ada masalahnya timbul baru mereka tahu, susah mereka mitigasi dari awal gitu. Dan seringkali terjadi seperti itu Pak Tony. Jadi memang dari awal itu sudah kita surati bahwa kita ada pengadaan seperti ini, kita mau rapat awal seperti ini, cara kita melakukan kontraknya menggunakan kontrak ini, APS kita seperti ini, apakah minta tanggapan dari mereka atau opini ataupun probity audit, kan mereka bisa mengeluarkan probity audit begitu. Jadi minta tanggapan apakah sudah benar seperti ini. Jadi mereka menggunakan mekanisme auditor dan lain sebagainya. Jadi kita ini harus juga memberikan peluang kepada mereka untuk mengkritisi produk kita begitu. Jangan sampai juga kita anti kritik gitu ya. Jadi libatkan mereka sedini mungkin. Jadi jangan di endingnya baru dilibatkan, itu yang salah. Terima kasih Pak Tony. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Nurul Aliudin atas jawaban dari pertanyaan Pak Tony. Semoga membantu ya Pak Tony. Ya, selanjutnya Pak, di sini ada Pak Budi. Oke. Ya, silakan Pak Budi. Oke. Selamat malam Pak Nur. Selamat malam Pak Budi. Ya, malam semua Bu Pak Nur dengan Ibu Nur ya ini ya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nur, saya ingin minta penjelasan tambahan Pak Nur dari paparan yang disampaikan oleh Pak Nur. Pertama kaitan dengan pemutusan kontrak tadi. Ya, di sini dikatakan beberapa hal apabila terjadi penyebab pemutusan kontrak itu salah satunya tadi penyedia terbukti melakukan korupsi, ya, kolusi dan atau nepotisme. Nah, yang saya tanyakan tadi di chat juga sudah saya sampaikan, itu apabila setelah ada diputusan oleh instansi yang berwenang, di situ kan dikatakan demikian, baik di poin A maupun di poin B, gitu. Nah, pertanyaan saya sederhana, siapa instansi berwenang ini? Apakah kepolisian kah, kejaksaan kah, atau pengadilan? Itu yang pertama. Kedua, Pak Nur, tentunya proses pembuktian terjadinya KKM, ya, katakanlah penyimpangan prosedur ini kan butuh waktu nih Pak Nur. Sementara kan kontrak mungkin pekerjaan di lapangan masih tetap berjalan, ya, khususnya konstruksi lah. Nah ini bagaimana? Mulai dari dugaan awal, katakanlah begini, dugaan terjadinya KKN itu di tanggal 10, misalkan ya. Nah pembuktian ini kan butuh waktu. Nggak akan cukup 1 minggu, 2 minggu. Karena kembali tadi Pak Nur bilang, bahwa pemutusan kontrak ini kan beresiko. Tidak sedikit kalau konstruksi besar ini kan yang pelaksanaannya karya, ya, utama karya, adikarya, mereka itu rata-rata punya divisi hukum. Sementara kita, katakanlah ya, PPK di daerah ini, kalau sudah ada masalah hukum, kadang maju sendiri, ya. Kadang bagian hukum juga nggak bantu, inspektorat juga dengan dunianya sendiri. Nah ini, itu pertanyaan saya yang pertama, tapi ada 2 butir ya. Nah yang kedua masih dikaitan di tayangan Pak Nur. Ya ini Pak Nur tadi sampaikan juga di tayangan rapat koordinasi pelaksanaan. Karena Pak Nur tulis ya dalam tayangan, saya beranggapan ini akan menjadi semacam maklumat, menjadi SOP. Ini kalau APH baca, ini akan menjadi SOP. Contoh di sini dikatakan rapat bulanan, ya, rapat bulanan dilakukan setiap minggu keempat, misalkan rapat mingguan. Nah kalau rapat mingguan artinya 1 bulan itu ada 4 kali rapat. Kalau dalam 1 bulan artinya ada 4 kali rapat ya Pak Nur. Ya. Kalau dikatakan rapat setiap awal minggu. Seingat saya,
asa lagi. Jarang-jarang juga ya rutin melakukan rapat. Apalagi Pak Nur, saya yakin di semua daerah juga rata-rata PPK ini dijabat oleh Eselon 3 yang juga kinerjanya atau jumlah pekerjaan di strukturalnya juga nggak sedikit. Apalagi tadi ada pertanyaan bagaimana kalau PPK itu megang 10 paket konstruksi di tempat yang berbeda. Nah, maksud saya Pak Nur ini menuliskan rapat mingguan, bulanan seperti itu dasarnya dari mana Pak Nur? Karena khawatir, kalau memang itu SOP-nya, karena di sini Pak Nur nggak sebutkan dasarnya dari mananya. Ya, nanti khawatirnya APH mengejar ke situ, ya PPK bingung juga. Itu aja Pak Nur, terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Sebelumnya dari mana Pak Budi? Mohon maaf dari Jawa Barat Pak Nur. Jawa Barat ya. Iya. Baik, terima kasih ya. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Budi ya, terkait pemutusan kontrak, siapakah instansi yang berwenang dalam memutuskan bahwa penyedia tersebut terbukti melakukan tindakan korupsi ya. Jadi di sini apabila proses tersebut telah masuk ke dalam delik ya gitu ya Pak Budi, delik begitu, bukan putusan pengadilan tapi delik ya, sudah masuk dalam tersangka TSK lah gitu ya kalau kasus-kasus korupsi ini, maka hal tersebut sudah bisa dimitigasi dari awal begitu. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan yang matang oleh PPK-nya ketika memutuskan akan dilanjutkan atau tidak kontrak tersebut ya. Jadi bukan keputusan pengadilan. Kalau keputusan pengadilan ya otomatis lama begitu ya. Jadi kita sudah mitigasi dari awal. Dan sama juga seperti ASN ya. ASN juga kan ketika TSK juga dia sudah tidak bisa melaksanakan pekerjaan, sudah dinonaktifkan begitu. Itu sama seperti hal-hal yang telah dilakukan proses-proses penyidikan. Walaupun kecuali saksi ya beda ya Pak Budi ya, kalau saksi dan sebagainya itu belum statusnya belum naik. Dan terkait dengan hal apabila proses KKN misalnya didapatkan di ujung kontrak begitu ya, proses penyidikannya di awal misalnya, itu juga jadi begini, yang kita maksud dalam aturan Perlem 12 ini kan kita sudah memitigasi dengan baik Pak Budi. Kita tahu nih siapa sih yang mau dijodohkan dengan kita umpamakan PPK dan penyedia ini dijodohkan dalam tanda kutip oleh mak comblang kita. Siapa mak comblangnya? Itu Pokja gitu ya. Nah, kita harus kenal baik dengan penyedia ini. Jadi kita harus bermitra. Jadi bukan konsep bekerjanya itu bukan antara pelaku usaha ini dengan OPD ini, tidak, tapi mitra kerja gitu ya. Kita tumbuhkan mitra kerja. Kita tahu kelemahan penyedia ini di sini. Ayo kita coba mitigasi dari awal. Semisal gitu. Saya contohkan misalnya kita rancang kontrak itu dengan baik. Misalnya kita membutuhkan menggunakan uang muka di situ untuk menumbuhkan minat penyedia dalam mengikuti proses tender kita. Kita buatkan uang mukanya. Jadi jangan kita kejam-kejam. Gitu ya. Tanpa uang muka. Terus terminnya juga dibuatkan terminnya segini, bobot fisiknya tinggi. Terminnya pendek, bobot fisiknya tinggi. Berat sekali gitu. Jadi kita buat semudah mungkin dalam proses perikatan tersebut, tapi pengendalian kita kompleks begitu. Itu juga harus kita mitigasi dengan baik. Untuk dasar-dasar aturan yang saya pakai ini adalah kuncian pertama adalah Perlem 12, Pak. Perlem 12 2021, Perpres 12 ya, Perpres 16 Junto 12, dan juga terkait dengan rapat-rapat harian, mingguan, bulanan ini yang tertuang dalam SSUK dan SSKK, Pak Budi. Jadi di SSUK itu ada. Jadi ini saya ulang, saya ingatkan kembali supaya Bapak Ibu sekalian pada webinar ini sebelum melakukan perikatan kontrak dibaca baik-baik SSUK-nya. Gitu.
seringkali kita hanya membaca SSKK, betul nggak? Kita lupa membaca SSUK dengan baik. Di situ misal contoh, sebelum tanda tangan kontrak, penyedia wajib menyampaikan RMPK. Apakah RMPK itu disampaikan saat kita tanda tangan kontrak dengan penyedia? Jarang mereka menyampaikan. Apa konsekuensinya apabila mereka tidak menyampaikan, tidak diberikan konsekuensi? Itu sering terjadi. Ya, rencana mutunya nggak terukur karena nggak dibuat. Terus produk K3-nya nggak dibuat saat rapat persiapan tanda kontrak karena nggak dipinta. Padahal diatur dalam SSUK. Jadi kita hanya membaca layang di SSKK. SSKK ini kan aturan yang kita tambahkan pada yang telah diatur di SSUK. Jadi ada tambahan yang tidak diatur di SSUK, kita tambahkan di SSKK. Karena syarat-syarat khususnya seperti itu. Kita bisa inovasi di situ. Kita bisa tambahkan klausul-klausul di SSKK tersebut. Tetapi kita harus baca keseluruhan SSUK-nya. Sehingga kita tahu, oh setelah rapat persiapan kontrak ini kita harus, setelah tanda tangan kontrak kita harus lakukan rapat. Gitu. Oh ternyata ketika SCM ini loh yang harus kita lakukan. Ada itu Pak Budi. Ada. Jadi memang apa yang saya tuliskan di sini dapat dipertanggungjawabkan karena ini juga saya kutip dari aturan dan regulasi, dan ini juga saya sampaikan pada forum-forum terbuka terkait dengan pengadaan barang jasa di daerah. Terima kasih Pak Budi. Ya, baik Pak Budi, bagaimana Pak Budi? Cukup Pak? Ya, cukup Ibu Nur, Pak Nur. Cukup. Saya Ya, nanti saya kontak. Ada nomor HP-nya tadi ya Pak Nur ya? Siap ada Pak. Jadi memang saya ini background-nya PPK Pak. Jadi sudah dari tahun 2015 saya menjadi PPK. Oke, makasih Pak Nur. Oke, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Selanjutnya di sini Bapak Pak narasumber, di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin langsung saja saya sampaikan atau saya bacakan. Pertanyaan pertama, di sini ternyata rupanya bukan hanya beberapa pertanyaan, tapi ada juga beberapa tanggapan Pak dari peserta. Ini pertama dari Pak Cecep Hamdani, katanya terbukti bahwa KKN itu berdasarkan keputusan pengadilan atau cukup sebatas bukti yang dimiliki PPK. Bagaimana Pak menanggapi hal yang dikatakan oleh Bapak Cecep? Mungkin singkat saja Pak. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya Bu Azizah ya. Jadi bukan asumsi, bukan dugaan, tapi pihak yang berwenang ya. Jadi ketika kita menggunakan asumsi atau dugaan, karena kita bukan pihak yang berwenang untuk melakukan itu. Tentulah ada hal-hal yang telah ditentukan oleh pihak berwenang, semisal ada case-case tipikor yang memang melibatkan mereka gitu, dan mereka juga dianggap menjadi TSK gitu, maka kita bisa dapat mengambil keputusan begitu. Jadi jangan itu belum terjadi, tapi kita sudah menganggap ada dugaan-dugaan yang memang bukan kapasitas kita untuk melakukan persepsi seperti itu. Begitu Bu Aziza. Iya, baik. Terima kasih Pak tanggapannya mengenai dengan tanggapan dari Pak Cecep. Jangan menggunakan asumsi ataupun dugaan. Baik Pak, selanjutnya dari Ibu Remi mungkin ya. Ibu Remi Revirino. Ini contoh kelemahan-kelemahan apa saja dari sisi PPK yang sering ditemui saat putus kontrak, Pak? Yang mau disampaikan case pengadilan atau case pemeriksaan? Bu Remi atau Pak Remi ini? Ya, mohon maaf ini Ibu Remi atau Pak Remi, mohon maaf Pak. Oke. Ya, baik Pak. Contoh, banyak contohnya ini yang mau saya sampaikan. Apakah case-case yang terkait pidananya, perdatanya, atau apa gitu. Jadi hal-hal kelemahan yang terjadi.
banyak. Dari Jadi dari proses salah satunya mungkin Pak. salah satu semisal administrasi yang saya sampaikan tadi ya, itu juga menjadi risiko yang sangat signifikan kepada PPK ya. Semisal tadi melakukan putus kontrak tapi SCM-nya nggak jelas. SCM 1-nya kapan, SCM 2-nya kapan, SCM 3-nya kapan, peringatannya nggak beraturan gitu ya. SCM-nya nggak beraturan misalnya begitu, itu juga menyebabkan kelalaian administrasi, itu berisiko pada proses-proses somasi dari penyedia begitu. Itu juga berisiko ke tingkatan kita kan pemeriksaan lanjutan. Dan itu bukan hanya begitu saja, ketika proses kelemahan yang kita dapati tadi akan berdampak pada proses-proses rancangan kontrak kita. Rancangan kontrak kita akan digali lagi, proses-proses persyaratan kita akan digali lagi, proses-proses cara kita nenderkan, cara kita menetapkan pemenang oleh Pokja, sampai proses-proses perencanaan kita itu juga akan digali ketika hal-hal yang memang menjadi kewajiban kewenangan PPK tadi tidak dibuat. Itu juga menjadi risiko. Saya contohkan tadi ya, kita sudah mengeluarkan SPMK tapi tidak di manage dengan baik begitu ya, tidak dibuatkan time schedule gitu ya. Kalau bisa time schedule-nya kita tempel di meja kita. Misalnya ada 10 paket dijejerkan di meja kita. Makanya pentingnya ekosistem pengadaan. Jangan bekerja sendiri. Tumbuhkan ekosistem pengadaannya, bentuk tim teknisnya, bentuk tim pendukungnya, bentuk tenaga ahlinya, libatkan APIP ya. Jadi sehingga kita tidak menjadi apa ya, nama bekerja itu semua di kita, nggak begitu. Kita tumbuhkan ekosistemnya, pindahkan segala sesuatu kepada orang yang memang melakukan orang yang memang paham terkait hal-hal tersebut begitu ya. Jadi semisal dokumentasi, bentuk tim pendukung dari awal, buat rancangan kontrak dengan baik sebelum proses ditenderkan, rancangan kontrak itu difinalisasi gitu ya. Jangan dibuat seperti kita membuat deskripsi begitu ya. Rancangan kontrak itu didiskusikan, panggil APIP-nya, sudah benar belum kontrak yang saya pakai gitu ya, ataupun ke siapa yang ahli dalam di SKPD-nya, bisa libatkan apa cocok kita gunakan kontrak satuan atau kontrak langsung atau kontrak gabungan gitu ya. Jangan sampai ketika menghambat diri kita. Jangan sampai ketika seperti itu. Atau misalkan Bapak Ibu semuanya ada punya keinginan yang lain, contoh misalkan Bapak Ibu ada gangguan Silakan, suara Pak, ya. Jadi maksud saya jangan sampai kita bekerja sendiri begitu ya. Bentuk tim pendukung dan lain sebagainya itu sudah diatur dalam aturan. Kita pergunakan alat itu untuk membantu kita. Apalagi PPK-nya eselon 2 atau eselon 3 ya. Kan banyak juga staf-stafnya itu yang bisa kita berdayakan, semisal bentuk tim pendukung yang mempersiapkan proses dokumentasinya, setiap rapat dokumentasikan, buat BA-nya, minta pendapat masing-masing yang ikut rapat tersebut seperti apa pendapatnya, dan kita beri keputusan di situ gitu. Jadi harus ada rekam jejak dan dokumentasi dengan baik. Mungkin dari saya, Bu Aziza. Ya, baik, terima kasih Pak atas jawabannya mengenai dengan pertanyaan tadi. Pertanyaan dari Ibu Remi. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan dulu, selanjutnya kita ke raise hand ya. Ini pertanyaan dari Bapak Yuyun Wahyu. Bagaimana melakukan rapat koordinasi mingguan, bulanan kalau seorang PPK memegang 10 paket yang berbeda lokasi, Pak? Siapa yang tanya ya? Pak? Dari Pak Yuyun Wahyu, Pak. Nah, ya. Yang raise hand ya? Oh, sepertinya beda, Pak. Kalau yang raise hand bagaimana melakukan rapat koordinasi mingguan bulanan kalau seorang PPK memegang 10 paket yang berbeda lokasi? Ya, nah ini tadi yang saya sampaikan ya, Bu Aziza. 10 paket masih sedikit gitu ya. 10 paket masih sedikit. Jadi begini, jadi pentingnya ekosistem pengadaan ataupun mitigasi pengadaan dari awal ya. Jadi memang ketika kita menjadi PPK belum memahami tugas PPK-nya berat, begitu ya, berat.
PPK itu memiliki tugas atau kompetensi 15 begitu ya. 15 kompetensi yang harus dimiliki PPK. Ya, yang menjadi tanggung jawab PPK itu. Makanya ketika proses rapat mingguan ini kita punya time schedule sendiri begitu. Biasakan buat time schedule sendiri ya. Saya contohkan misal paket A ditenderkan mulai tanggal sekian selesai tanggal sekian. Begitu ya. Rapat SPMK-nya tanggal sekian, rapat serah terima alat personil tanggal sekian, rapat tantangan kunanya tanggal sekian, gitu ya. Terus setelah pekerjaan setiap kita buatkan grup, gitu ya. Pengawasnya dimasukkan, penyedia dimasukkan, tim teknis masukkan, pendamping, pendukungnya masukkan, tim pendukung, tim teknisnya masukkan dalam satu grup. Dibuatkan rapat berkala di situ. Jadi bisa update terus dalam grupnya, begitu ya. Jadi sekarang sudah ada digital yang bisa membantu kita begitu. Selama tidak bisa tatap muka ya kita gunakan via daring dan sebagainya karena ada grup-grup tadi. Itu bisa menjadi salah satu solusi itu tadi. Jadi sekarang kita ini tidak, yang penting ini adalah alat untuk mengendalikan kontrak. Itu niatnya. Jadi rapat tadi adalah agar kita mengetahui proses atau progres yang telah kita sepakati gitu ya. Misal di minggu pertama progres kita inginnya 10%, tercapai 10% tersebut. Itu gunanya rapat harian mingguan agar kita mengetahui pergerakan setiap harinya. Jangan sampai kita juga tidak tahu tukang berapa di lapangan, tukang terampilnya. Itu juga bahaya gitu loh. Kita yang punya pekerjaan, kita yang jadi PPK-nya, kita nggak tahu tukangnya berapa. Ya, itu yang sering terjadi. Ditanya berapa personil di lapangan, Pak? Nggak tahu Pak, saya tanya dulu konsultan pengawasnya Pak. Waduh, kalau gitu ya bahaya, gitu ya. Jadi harus kita manage dengan baik. Yang dikerjakan ini anggaran bukan anggaran pribadi, tapi anggaran negara. Jadi harus manajemennya harus baik. Apalagi yang menjadi PPK kan eselon 3 gitu. Eselon 3 kan rata-rata kepala bidang ya. Jadi sudah terbiasa manajemen kepemimpinan itu sudah terbiasa. Jadi pergunakan ekosistemnya gitu ya, jangan sampai hal-hal tersebut tidak bisa dimitigasi. Ini sering terjadi karena saya pernah mendapatkan bahwa tidak ada rapat persiapan tanda kontrak. Jadi tanda kontrak ini hanya simbolis, ya. Tiba-tiba ada masalah, baru dikaji kontraknya. Tiba-tiba penyedia bilang saya nggak tahu nih Pak ada ini. Kemarin nggak saya lihat, kan nggak lucu gitu. Padahal sudah tantangan kontrak gitu. Itu juga menjadi salah satu hal yang akan menyebabkan sengketanya ke depannya. Jadi usahakan pelajari SSUK sebelum menandatangani kontrak gitu ya. Untuk PPK pelajari dengan baik SSUK-nya. Terima kasih Bu Aziza. Ya baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi untuk poinnya mungkin dari manajemen waktunya saja, salah satunya caranya itu membuat time schedule. Ya baik, selanjutnya Pak, kita ke Bapak Yuyun Bouti. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Nurdin. Selamat malam. Malam Pak Yuyun. Ya, terkait dengan rapat untuk PPK. Di sini kalau untuk PPK di kita itu kenyataannya di lapangan ini yang saya temui PPK-nya itu agak sibuk dengan pekerjaan struktural yang lainnya. Nah, di sini lebih-lebih cuman PPTK yang lebih mengetahui pekerjaan dari proyek tersebut. Apakah untuk melakukan rapat bisa diwakili oleh PPTK tanpa ada PPK? Setelah itu disampaikan ke PPK, hasil rapat dengan penyedia disampaikan ke PPK, hasil rapat dengan PPTK. Apakah bisa diwakili, Pak? Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Yuyun ya. Saran ya dari saya, jangan terbiasa diwakili hal-hal yang terkait keputusan dan kebijakan. Jadi libatkan memang PPTK ini adalah pengelola teknis ya, atau pejabat teknis kegiatan tersebut, tetapi yang melakukan perikatan adalah PPK gitu ya Pak Yuyun ya.
Jadi kalau saya menjadi PPK, saya agak takut untuk mewakili hal-hal yang terkait dengan proses kontrak ataupun perikatan atau perjanjian dalam kontrak. Karena ketika nanti proses tersebut akan menjadi kendala ataupun case ya ataupun sengketa, maka yang dipertanggungjawabkan bukan PPTK tapi PPK-nya. Jangan sampai nanti bahwa PPK ngomong saya nggak tahu Pak, saya nggak ikut dalam rapat, kan aneh itu Pak. Jadi harus gimana ya? Saran ketika PPK itu telah ditunjuk atau telah ditetapkan atau telah ditugaskan oleh PA, kelola dengan baik gitu, tumbuhkan ekosistemnya. Saran saya seperti itu. Hal-hal yang terkait kebijakan keputusan, usahakan hadir. Jangan biasakan diwakili. Karena jangan sampai yang ada masalah gitu ya. Kalau ada masalah nggak mampu dia menjawab. Karena setiap pelaku di dalam kontrak tersebut akan diminta pertanggungjawaban pasti. Sama seperti PPTK kan, PPTK juga ketika proses pencairan juga diminta pertanggungjawaban. Sampai di mana tugas PPTK? Sampai di mana keterlibatan PPTK dalam proses pekerjaan gitu tuh. Nanti kan dilihat kalau dalam hukum itu kan siapa peran yang paling besar dalam proses tersebut. Jadi jangan sampai juga PPTK sekonyol-konyol, maksudnya yang tidak ada dalam penugasan dia, tetapi dia yang paling aktif begitu. Hati-hati. Jadi bekerja sesuai dengan tupoksi saja. Itu yang paling penting. Selama memang tidak ditugaskan, kecuali PPTK merangkap sebagai PPK. Itu beda. Tapi kalau ada PPK, ada PPTK, hal-hal yang terkait kebijakan, keputusan, wajib PPK-nya hadir. Jangan biasakan diwakili. Mungkin gitu Pak Yuyun. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuyun. Terima kasih Pak Yuyun, semoga membantu Pak. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya Pak. Ini dari Ibu Rizkawati. Oh ya, mohon maaf. Oke. Ini dari Ibu Rizkawati. Izin Pak Nur, jika kontrak belum selesai 100%, dari mana nilai apa kita hitung denda tersebut? Izin Pak, jika kontrak belum selesai 100%, dari mana nilai apa kita hitung denda kontrak Maksudnya tersebut? apa ya? Saya Ya. agak Mungkin Ibu Rizkawati. apa ini, pemberian denda atau gimana ya? Ya. Baik Pak, mungkin bisa dilanjut sambil menunggu tanggapan dari Ibu Rizkawati. Apa ya? Apakah dendanya, jumlah dendanya atau apa gitu? Atau ini izin Mungkin kontrak? Ibu Rizkawati bisa diperjelas dulu Bu pertanyaannya dengan mengirimkan kembali pertanyaannya. Mungkin Pak kita lanjut ke pertanyaan Pak Holidun. Ini dari Pak Holidun, ada 2 pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama, kalau jenis kontraknya lamsam, saat kontrak diputus, bagaimana cara menghitung pembayarannya? Nah, yang kedua, bagaimana memenuhi jenis kontrak dengan cara pembayaran bila kontrak diputus di tengah jalan? Ya, baik Pak Pak Holidun ya. Pak Jadi jenis Holidun, kontrak Pak. lamsam, kontraknya diputus, bagaimana cara menghitung pembayaran. Jadi begini, ini juga menjadi salah satu atensi ya pada malam hari ini untuk menghitung bobot terakhir ya. Usahakan libatkan segala lini. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak tidak terhitung, begitu ya, yang telah fungsional, gitu ya. Ini kan menghitung bobot terakhir untuk pembayaran kepada penyedia ketika progres yang telah diselesaikan oleh penyedia. Jadi bukan progres yang belum, tapi progres yang telah selesai. Tapi lihat dari kontraknya juga, begitu ya. Apakah MOS-nya dihitung, begitu ya, material on-site-nya dihitung, apakah tidak, apakah harus sampai fungsional, ataukah hanya datang di lokasi, kan itu juga harus dilihat kontraknya, bahasa kontraknya seperti apa. Itu dia menjadi salah satu yang akan muncul sengketanya ketika hal ini tidak
dihitung dengan baik. Jangan juga menghitungnya itu tanpa ada pendampingan begitu ya. Libatkan rekan-rekan APIP, libatkan konsultan pengawas, libatkan seluruh komponen yang ada dalam ekosistem pengadaannya. Mari hitung bersama begitu. Sesuai dengan kaidah-kaidah kontraknya. Jangan memang di dalam kontrak dihitung MOS ya, material on-site-nya, tapi di lapangan tidak dihitung. Itu akan menyebabkan somasi dan sengketa nantinya. Jadi begitu juga sebaliknya, jangan ketika kontraknya tidak ada mencantumkan MOS, tapi di lapangan dihitung gitu. Jadi harus sepakat dulu dalam kontrak. Makanya tadi pentingnya rancangan kontrak, sehingga ketika nanti dalam jenis kontrak lamsamnya ini kan kalau lamsam ini kan segala sesuatu kan menjadi tanggung jawab penyedia begitu ya. Tapi di sini ada pemutusan kontrak dengan hal-hal yang memang menjadi klausul yang masuk dalam pemutusan kontrak tersebut ya. Jadi bukan hanya pemutusan kontrak tersebut yang sifatnya tidak ada dasar begitu ya secara aturan. Jadi harus ada dasar secara aturan, dan penghitungan juga jangan menyebabkan sengketa. Yang sering sekali terjadi kan ada sengketa ketika bobot terakhir itu dihitung. Kadangkala antara hitungan penyedia dan konsultan pengawas itu selisih, biasanya seperti itu. Jadi memang harus duduk bersama ya, diskusikan, libatkan segala lini untuk menghitung bobot terakhirnya. Terus terkait dengan bagaimana memahami jenis kontrak dengan cara pembayaran dan kontrak terputus di tengah jalan. Ini juga harus dipahami dengan baik cara menyusun kontrak. Makanya tadi ketika kita lemah dalam penyusunan kontrak, lemah dalam membuat rancangan kontrak, maka akan berdampak pada proses-proses ketika ada masalah seperti ini begitu. Jadi memang harus dipahami. Jadi jangan biasakan menggunakan kontrak itu copy paste gitu ya, atau tidak membaca secara detail, secara utuh rancangan kontrak yang telah dibuat. Itu sering sekali terjadi, kita coba copy paste antara kontrak pekerjaan ini dengan yang ini sama begitu ya, antara pekerjaan A dengan pekerjaan B sama jenis kontraknya atau isi rancangan kontrak, padahal wilayahnya berbeda, geografisnya berbeda, nilainya juga berbeda, tapi kontraknya mirip-mirip begitu ya. Jadi harus dipelajari dengan baik, harus dikoreksi dengan baik apakah sudah tepat dalam penulisan rancangan kontraknya. Dan terkait dengan bagaimana memahami jenis kontrak, pelajari geografis pekerjaannya, pelajari yang kita inginkan dalam pekerjaan tersebut, outputnya seperti apa sih begitu ya. Jadi kita akan dapat apa yang kita gunakan. Jangan jadi misalnya ada konstruksinya cocoknya satuan kok, ada konstruksi cocoknya lamsam kok. Ada yang bisa kita gunakan dengan kontrak satuan, ada yang bisa kita gunakan dengan kontrak lamsam, dan bisa juga kontrak gabungan, begitu ya. Jadi harus baik memahami itu dan pelajari yang mana paling minim mitigasi resikonya, begitu ya. Jadi harus pelajari jenis kontrak yang paling minim resikonya. Mungkin itu dari saya, Bu Aziza. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawaban untuk pertanyaan pertanyaan dari Bapak Holidun. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawab masih ada 10 menit lagi ataupun sesi diskusi. Jadi di sini Pak, saya lihat ada Pak ini. Saya penasaran ini ya, pertanyaan Bu Rizkawati ini apa ya? Apa yang dimaksud nih? Ibu Rizkawati. Apakah denda ya? Ibu kalau memang belum selesai pekerjaannya ya, waktunya masih bisa diperhitungkan, berikan kesempatan ya, gitu ya. Kalau memang dapat diperhitungkan dengan baik ya, dan dendanya berjalan gitu sesuai dengan yang dicantumkan di dalam klausul-klausul kontraknya, apakah denda sebagian ataupun keseluruhan dari nilai kontrak. Mungkin itu ya dari saya, karena kurang terlalu jelas maksud pertanyaannya. Jadi untuk Ibu Rizkawati juga sepertinya masih bergabung. Ya, silakan Pak Yuyun. Masih ada 10 menit lagi untuk sesi diskusi. Assalamualaikum Pak. Ya Pak Yuyun. Jika pekerjaan
katakanlah sudah 80% kerjaan. Nah, kebetulan yang penyedia pertama ini itu sudah sah diputuskan kontrak, maka akan ditunjuk penyedia yang cadangan, yang akan ditunjuk, yang akan melanjutkan pekerjaan. Nah, yang pertanyaan saya, apakah yang melanjutkan pekerjaan masih dilakukan perhitungan berapa atau kontrak yang akan dilanjutkan pekerjaannya, yang si penyedia yang kedua? Apakah kontrak yang lanjutannya ini, apakah masih dilakukan perhitungan berapa yang akan saya kerjakan dan akan membutuhkan nilai berapa uangnya? Makasih, Pak. Iya, iya betul Pak Yun. Jadi memang harus ada perhitungan ya. Clearkan dulu pekerjaan yang 80%-nya dulu dengan penyedia yang pertama gitu sebelum menunjuk penyedia cadangan gitu. Jangan sampai belum clear sudah menunjuk pemenang cadangan yang kedua gitu. Nanti ada sengketa di situ. Jadi clearkan dulu yang pertama, sudah clear, sisa pekerjaannya coba dihitung ulang baru ditunjuk pemenang cadangannya, sehingga jangan sampai juga pekerjaan tersebut tidak merugikan pemenang cadangan kedua begitu ya. Itu yang sering terjadi seperti itu. Jadi dihitung dengan matang, dengan baik, jangan sampai juga bahwa pemenang cadangan kedua ini merasa dirugikan juga. Jadi harus dihitung lah. Jangan sampai antara 80 dengan 20 ini masih ada tarik menarik begitu Pak Yuyun. Kalau yang melakukan perhitungan siapa Pak? Yang bagian perencana atau yang melakukan perhitungan? Ya, pengawas, tim pengawas kita, konsultan pengawas. Oh, pengawas. Iya, kalau bisa melibatkan, kalau bisa melibatkan APIP, libatkan APIP supaya mereka tahu dari awal bahwa ini ada pemutusan kontrak gitu. Jadi jangan libatkan, jangan tidak dilibatkan maksud saya mereka dalam proses kontrak tersebut, karena mereka ketika akan kan nanti masuk ke mereka juga dalam proses pemeriksaan ya. Jangan sampai mereka taunya di ujung gitu, libatkan dari awal terkait dengan hal tersebut. Mungkin gitu Pak Yuyun. Oh iya Pak, makasih Pak, terima kasih. Iya, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Yuyun. Jadi baik Pak, sepertinya pertanyaan dari Pak Yuyun tadi merupakan pertanyaan terakhir atau sesi diskusi terakhir pada malam ini, karena kita lihat juga waktunya sudah pukul 21 lewat berapa menit untuk waktu Indonesia Barat. Baik Pak, mungkin Bapak dan Ibu peserta, itu tadi sesi diskusi yang sudah berlangsung pada malam ini di pada materi simulasi kertas kerja pemutusan kontrak pekerjaan konstruksi. Jadi mungkin Pak untuk Aziza, materinya nanti di mana ini? Saya ada materi yang tadi itu terkait dengan kertas kerjanya ini, cuman banyak. Ya, nanti saya kirim kemana ini? Pak? Oh materi, iya Pak, ya. nanti ini materinya bisa dikirimkan. Ya Pak, dikirimkan ke Pak Kurniawan. Nah ini ada bagan alir juga, kan ada bagan alir untuk pemutusan kontrak, ada bisa diambil di sini. Ini sebagai contoh administrasi yang baik gitu ya. Nah. Iya Pak. Jadi materinya Pak nanti silakan dikirimkan ke Pak Kurniawan. Untuk materi untuk materi pada setiap webinar nanti akan kami share ketika semua materi di periode 11 selesai. Jadi Pak, mungkin ada closing statement-nya atau berupa apa? Mungkin ada yang ingin disampaikan di akhir materi. Ya baik Bu Azizah, paling yang ingin saya sampaikan adalah kita sebagai PPK ya ataupun penyedia sebelum melakukan perikatan baca baik-baik setiap klausul ya. Jangan sampai apa yang telah kita sepakati tadi menimbulkan dampak atau efek yang tidak kita inginkan di kemudian hari, seperti yang ada pemutusan kontrak atau kegagalan bangunan atau risiko-risiko hukum lainnya. Maka mitigasi dari awal, peringatan-peringatan dini itu harus dimunculkan sejak awal. Jangan biasakan dalam mengendalikan kontrak menggunakan hal-hal yang biasa, atau gunakan hal-hal yang luar biasa ataupun yang
di luar dari kebiasaan gitu, tumbuhkan ekosistem pengadaannya di lingkungan kerjanya, terus dokumentasi setiap tahapan pekerjaan, jangan proses pencairan aja yang kita rapikan, tapi proses tahapan-tahapan setiap pekerjaan, setiap tindakan atau keputusan kita dokumentasikan, bukti-bukti rapat, foto dokumentasi, BA rapat, semua terdokumentasi dengan baik. Biasakan menggunakan proses-proses mutu administrasi yang benar. Mungkin itu closing statement dari saya, Bu Azizah. Selebihnya mungkin ada di file yang akan saya sampaikan dalam grupnya nanti. Di situ ada lengkap manajemen pemutusan kontraknya. Mungkin itu Bu Azizah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak atas closing statement-nya. Sedikit juga itu tadi mengenai dengan materi yang telah disampaikan, khususnya pada pemutusan kontrak. Dapat kita ketahui bahwa pemutusan kontrak itu juga merupakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat penandatanganan kontrak ataupun penyedia untuk mengakhiri berlakunya kontrak karena alasan tertentu. Selain dari tema tentang pemutusan kontrak, temanya tadi juga telah disampaikan mengenai dengan penguatan teknis, ada, dan yang terakhir tadi ada mengenai dengan penanganan kontrak kritis, dan masih banyak materi lainnya. Semoga apa yang sudah disampaikan, materi yang telah disampaikan pada malam ini dapat bermanfaat untuk seluruh peserta yang ada di pada webinar malam ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Nur Aliuddin, narasumber kita pada malam ini. Sampai jumpa Pak pada webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih Pak, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung, yang telah meramaikan sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab pada malam ini. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan pada webinar ini, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih. Terima kasih.